Pengakuan warga korban banjir Aceh Tamiang, pejabat tak muncul, Pak Anies justru datang dari Jakarta menghibur kami. Kunjungan Anies Baswedan ke lokasi banjir di Aceh Tamiang, Sumatera. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Budayanya, gitu. Buayanya. Anies Baswedan dikritik oleh banyak masyarakat karena dianggap melakukan kampanye terlalu dini dalam Rakernas 1 Gerakan Rakyat beberapa waktu lalu. Karena di situ sudah digaungkan jargon Anies Presiden 2029. KDM bukan hanya jadi gubernur terbaik, konten kreator terbaik, bisa juga jadi dokter psikiater terbaik, pelindung rakyat terbaik, sekarang berubah menjadi ATM berjalan terbaik. Setelah datang kedua kalinya ke Aceh, kemarin ke Tamiang, sekarang ke Lok Seumawe, lagi-lagi Deddy Mulyadi bikin pencitraan dengan memberikan bantuan 500.000 per kakak untuk satu kampung yang berjumlah 290 kakak. KDM ini ngapain ke Sumatera, ngapain ke Aceh? Kata orang-orang yang nyinyir. Ini jawaban saya. Yang pertama, KDM ke Sumatera, ke Padang, ke Aceh untuk guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Hari-hari ini digemparkan di langit Sumatera Aceh sana menggema suara Anies Presiden 2009. Apakah ini benar guys? Nah, apakah masyarakat Aceh Sumatera sana telah blunder yang nantinya akan mencalonkan Pak Anies ini sebagai presiden guys? Nah, menurut saya sih kemarin yang saya tahu itu KDM guys ya, Kang Deddy Mulyadi. Tapi kok akhir-akhir ini begitu ramai nama Pak Anies di Aceh sana guys. Jadi apakah hal ini benar apa sekedar hoax aja guys? Mari kita intip sejenak guys. Let's go guys. Pengakuan warga korban banjir Aceh Tamiang, pejabat tak muncul, Pak Anies justru datang dari Jakarta menghibur kami. Kunjungan Anies Baswedan ke lokasi banjir di Aceh Tamiang, Sumatera, menjadi momen yang tak terlupakan bagi warga terdampak. Di tengah kondisi rumah yang rusak dan aktivitas yang lumpuh akibat banjir, kehadiran Anies yang datang jauh-jauh dari Jakarta dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata. Salah seorang warga secara terbuka menyampaikan rasa haru dan apresiasinya. Menurutnya, Anies tidak sekadar datang sebentar, tetapi benar-benar meluangkan waktu untuk bertemu, berbincang, bahkan menghibur warga hingga malam hari. Warga mengungkapkan bahwa Anies Baswedan berinteraksi langsung dengan mereka tanpa sekat. Ia duduk bersama warga, mendengarkan cerita, dan berbincang cukup lama di tenda atau gubuk sederhana di lokasi terdampak banjir. Dalam suasana sederhana itu, Anies disebut sempat bercerita dan menguatkan warga, bahkan menghibur anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kehadiran tersebut dinilai memberikan semangat baru di tengah situasi sulit. Kami warga paling tangguh. Salah satu kalimat Anies yang paling membekas di hati warga adalah ketika ia menyebut masyarakat Aceh Tamiang sebagai warga paling tangguh. Ungkapan tersebut dianggap sederhana, namun memiliki makna besar bagi mereka yang sedang berjuang bangkit dari musibah. Itu yang paling kami rasakan. Kami disebut warga paling tangguh, tutur warga. Menurut warga, kalimat itu membuat mereka merasa dihargai, bukan sekadar sebagai korban, tetapi sebagai masyarakat yang kuat dan berani menghadapi bencana. Kontras dengan minimnya kehadiran pejabat daerah. Di balik rasa terhibur atas kehadiran Anies, warga juga menyampaikan kekecewaan karena belum adanya kunjungan dari sejumlah pejabat daerah. Hingga beberapa hari setelah banjir, warga mengaku belum melihat kepala desa maupun bupati datang langsung ke lokasi. Warga menilai kehadiran Anies yang datang dari luar daerah justru terasa lebih nyata dibanding pejabat setempat. Bagi warga Aceh Tamiang, kunjungan tersebut bukan soal bantuan materi semata. Kehadiran, empati, dan waktu yang diberikan menjadi bentuk dukungan psikologis yang sangat berarti. Kunjungan ini menjadi gambaran bahwa di tengah bencana,
Empati dan perhatian langsung mampu memberikan kekuatan bagi warga untuk bertahan dan bangkit. Nah, jadi ini ternyata guys ya yang mengatakan Presiden Anies katanya guys. Anies nyumbang berapa mbak? Ngapain lu ngurusin Anies? Hah? Anies tuh hanya rakyat biasa. Dia mau nyumbang kek, mau enggak, bukan urusan lu. Ya, kok kurang kerjaan banget sih? Ya, jangan-jangan ini Termul ya? Termul mah suka aneh-aneh, ngurusin Anies nyumbang berapa. Anies itu, dengerin ya, Anies itu nggak punya kewajiban untuk menyumbang. Kalaupun beliau menyumbang seperti saya nih, saya menyumbang itu tuh adalah panggilan jiwa, ya, nggak perlu juga diumbar-umbar, ya. Jadi jangan tanya-tanya masalah Anies, ya. Anies itu beda, dia nggak akan memperlihatkan, apalagi sampai panggul beras, ya nggak. Heran gue mah mikirin Anies, tanya Anies, suka-suka dia mau nyumbang apa enggak. Apa ini lu mau tahu, kepo banget lu. Yang penting lu udah nyumbang belum, gitu aja udah. Nah, ini penggemarnya Anies guys ya, penggemar Anies Baswedan guys. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Udah beneran, budayanya. Gitu. Buayanya. Ada banyak keluarga yang tinggal di sana. Terus ada satu anak namanya Badu. Siapa namanya? Badu. Budi. Ya, nah, bukan Budi, Badu. Nah, si Badu ini suka main ke sungai. Dia main ke sungai. Terus satu ketika dia ingin bikin semua orang di kampungnya jadi ramai. Dia bilang begini, di sungai tidak, dia di sungai kan, terus tahu tuh dia teriak, ada buaya, katanya. Apa yang terjadi? Semua orang dengar itu berlarian semuanya ke tepi sungai, mau menyelamatkan Badu kan, karena ada buaya. Semua lari. Ketika sampai ke sana ternyata nggak ada buaya. Badunya ketawa terbahak-bahak, wah, ketipu Udah kan orang-orang marah tuh, pulang lagi ke rumah. Gak lama lagi Badu main lagi tuh, dia teriak lagi. Kalau tadi kemarin dulu dia teriaknya ada buaya kan, sekarang dia teriak, aku digigit buaya, kata dia. Apa yang terjadi? Semua orang lari dari kampung itu, semuanya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata Badunya digigit buaya. Wah, Badunya ketawa, semua ketipu, ketipu, kata dia. Terus orang pulang. Nah, gak lama lagi Badu jalan-jalan di tepi sungai. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Udah beneran, budayanya. Gitu. Buayanya. Badunya kaget, loncat, teriak keras sekali. Buaya, ada buaya. Orang-orang di kampung.
Nah, ini cerita menghibur anak kecil yang di Aceh waktu terjadi banjir kemarin, guys. Anies Baswedan dikritik oleh banyak masyarakat karena dianggap melakukan kampanye terlalu dini dalam Rakernas Satu Gerakan Rakyat beberapa waktu lalu. Karena di situ sudah digaungkan jargon Anies Presiden 2029. Bahkan banyak yang mengomentari Anies yang pada saat itu mengatakan ketidakadilan ekologis dalam pemerintahan saat ini. Padahal nyatanya Pak Prabowo sudah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Ini disampaikan oleh beberapa konten kreator bahkan laman berita, yang mana Anies Baswedan beberapa waktu lalu melakukan Rakernas Satu Gerakan Rakyat. Ini tuh partai politik baru ya teman-teman, bernama Gerakan Rakyat. Pokoknya mereka mendukung Anies sebagai presiden di 2029. Jadi seolah-olah sedang disolidkan nih basis masanya melalui organisasi tersebut. Netizen melihat ini terlalu dini dong, termasuk bagaimana Anies mengkritik pemerintahan saat ini soal tambang dan ketidakadilan ekologis, di mana perusahaan yang merusak justru dapat keuntungan tanpa menanggung beban kerusakan. Padahal nyatanya baru-baru ini sudah dilakukan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan bencana di Sumatera, serta perusahaan itu diwajibkan membayar denda dan pajak. Anies Nah, itu yang mendukung Anies Baswedan, guys ya, yang meneriakkan Anies presiden, guys. Ternyata di backing oleh partai ini, guys. Salah satunya, tapi mirip-mirip partai buruh, guys ya. Dari seragamnya itu orange seperti partai buruh, guys. Nah, ini termasuk kritikan tajam dari netizen buat Anies Baswedan, guys. KDM bukan hanya jadi gubernur terbaik, konten kreator terbaik, bisa juga jadi dokter psikiater terbaik, pelindung rakyat terbaik, sekarang berubah menjadi ATM berjalan terbaik. Kenapa motornya? Nah, ini Kang Deddy, guys. Apakah Kang Deddy ini sama dengan Pak Anies, guys? Mari kita bandingkan sejenak, guys. Rusak, Pak. Perbaikin. Alhamdulillah, makasih, Pak. Ya. Ini sini. Ketua Poskonya siapa? Ya. Ketua Poskonya siapa? Wakil. Nanti dibagi. Ya. Makasih ya. Oke. Bang, dibagi Bang ya. Dibagi ya. Kita relawan nih Bapak ini. Bang. Oh, Bang. Jadi nggak hanya sekedar cerita dan dongeng, beliau ini gerak nyata dan beliau ini nggak tanggung-tanggung kasih uang, guys. Setiap orang dikasih uang, setiap bertemu siapapun dikasih uang sama KDM ini, guys. Baik. Ya. Lanjut ke Langsa. Langsa Bapak Aing. Langsa. Ke Langsa. Medan. Medan ya. Ya. Bang Dedi. Karo Bang Dedi. Karanganyar Bang. Karanganyar Langsa parah. Iya Bang, aman. Karanganyar ya. Tanggal dibagi. Oke. Titip saudara-saudara sini. Bagi. Terima kasih Pak. Bagi saudara. Ya. Susu, Pak. Susu. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak. Mau ada rezeki, Pak. Makasih, Pak ya. Diatur. Iya, benar aja nanti ya. Makasih ya. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih. Ya, Pak. Makasih. 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 Bentar. Pelan. Aturin dibagi, tinggal dibagi. Itu tinggal dibagi itu. Udah tinggal dibagi. Itu Dek, hei, sini. Iya Pak Dedi. Ambil. Makasih, Pak. Kasih ya. Anak kecil. Pak Dedi. Motor lihat tuh di atas. Motor naik motor katanya, guys. Kita kesini. Bang. Iya apa? Hati-hati ya. Terima kasih, hati-hati. Siapa coba? Seperti ini, guys ya, rasa cinta mereka, guys. Coba lihatin, guys. Siapa?
Siapa coba? Pak Deddy. Ibu, sini. Makasih ya Pak. Makasih ya Kasih. Sini. Masih Pak ya. Sini. Ya. Siapa coba? Pak Mulyadi katanya. Iya, Pak Mulyadi guys, betul guys ya. Makasih Pak. Pak. Makasih ya Pak. Pak, makasih Pak. Makasih ya Pak. Ya. Dibagi teman-temannya ya. Iya, makasih ya Pak. Kamila Pak. Kamila Pak. Kamila Pak. Pak. Kamila Pak. Pak. Makasih. Ini sama Pak. Pak. Makasih ya Pak. Murah rezeki Pak. Sehat selalu. Pak. Ambil. Masih Pak Mulyadi. Oh tahu Pak Mulyadi. Masih Pak. Bagi Pak, alhamdulillah. Pak, bagi Pak, bagi Pak, bagi Pak. Masya Allah, Pak Aing, semoga sehat selalu dan bisa menjadi pemimpin negeri yang sedang sakit ini. Amin ya Rabbal Alamin. Udah 150 juta. Saya nitip 150 juta ya. Tolong dibagikan per kepala keluarganya 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga jajaran TNI AL. Sudah bawa makanan. Sekarang makan punya, uang punya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Amin. Boleh. Ayo. Kang Deddy kembali mengunjungi Aceh untuk menemui masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam kunjungan kali ini, Kang Deddy secara langsung membagikan uang kepada anak-anak korban bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Suasana penuh antusias terlihat saat anak-anak dengan tertib mengantre dan maju satu persatu untuk menerima bantuan dari Kang Deddy. Senyum dan keceriaan terpancar dari wajah mereka, mencerminkan rasa bahagia di tengah kondisi sulit pasca bencana. Kang Deddy memang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Aceh, khususnya anak-anak. Khususnya anak-anak guys, jadi sangat familiar sekali di hati anak-anak Kang Deddy. Nggak hanya cerita dongeng, tapi memberikan kasih sayang nyata guys. Jadi seperti itu guys ya. Silakan dinilai sendiri guys. Kehadirannya selalu disambut hangat karena dinilai konsisten menunjukkan kepedulian dan kedekatan dengan warga, terutama kepada para korban bencana alam. Buang airnya dulu. Satu, maju. Terima kasih. Maju. Terima kasih. Maju. Nah, maju. Maju. Saya. Oke, kasih. Nah. Ada. Terima kasih. Nanti. Oh iya. Belum kebagian ya? Nah ini anak-anak senang sekali dekat Kang Deddy guys. Bersama Kang Deddy itu anak-anak sangat suka dan bahagia sekali guys. Bentar. Tapi jangan ribut-ribut. Jangan rebutan. Setelah datang kedua kalinya ke Aceh, kemarin ke Tamiang, sekarang ke Lok Seumawe, lagi-lagi Deddy Mulyadi bikin pencitraan dengan memberikan bantuan 500.000 per kakak untuk satu kampung yang berjumlah 290 kakak.
Walaupun terlihat pencitraan oleh para elit, tetapi bagi rakyat Aceh yang terkena musibah, bantuan itu sangatlah berharga. Di saat bantuan pemerintah pusat sedikit melambat. Contohnya listrik, katanya 90% udah beres, tetapi saat dicek langsung, ternyata belum sama sekali. Bangke. Mana ketua kelompoknya? Siapa? Ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarganya 290. 290. Ini di Guntur. Oke. Kalau kampung Lancang Barat itu Nah, maka saya ngitung kepala keluarga aja. 290. 290. Oke. 290 kali 500.000 itu. Hah? Berapa? 145 juta. Saya nitip 145 juta ya. Dibagi per kepala keluarga 500.000. Ya. Terima kasih juga pada jajaran TNI AL. Terima kasih jajaran TNI AL. Jadi pas, mie-nya punya, uangnya punya. Tepat sekali. Saya nitip 150 juta ya. Tolong dibagikan per kepala keluarganya 500.000. Ya kan? Ya. Seperti itu guys ya. KDM ini ngapain ke Sumatera, ngapain ke Aceh? Kata orang-orang yang nyinyir. Ini jawaban saya. Yang pertama, KDM ke Sumatera, ke Padang, ke Aceh untuk menjadi perwakilan yang menunjukkan kepedulian Jawa Barat kepada Aceh dan Sumatera. Di saat sudah mulai ada desas-desus ketidakpedulian Jawa Barat, KDM datang hadir untuk mengubah paradigma itu. Selanjutnya, KDM juga memberikan semangat, dukungan moral secara langsung, memeluk orang-orang yang sedang patah semangat. Kalian pernah pacaran jarak jauh nggak sih? Beda kan kalau ketemu langsung? Kemudian KDM juga memberikan bantuan yang tepat sasaran. Bahkan KDM membeli makanan Padang dari restoran Lamun Ombak yang terenak dibagikan 1000 paket kepada korban bencana. Apakah kalian tahu bahwa warga di pengungsian itu bahkan minum air banjir yang diberi bubuk teh agar bisa terminum dan tidak bau, dan mereka bertahan hidup hanya makan nasi saja, sangat sedikit tanpa lauk. Jadi makanan enak ini bisa memberikan sebuah penghiburan bagi orang-orang yang sedang terkena musibah. KDM juga membeli pop mie, indomie, sarden, biskuit, air mineral, baju, pakaian dalam, daster, kaos, tikar, dan alat-alat mandi untuk dibagi-bagikan. Bukan alat olahraga ya. Ini adalah bantuan yang tepat sasaran. Kemudian KDM juga menjemput warga Jawa Barat dari Aceh pulang ke Jawa Barat. KDM juga menitipkan sejumlah uang kepada seorang supir taksi di Padang, Huda Faisal, untuk menjadi duta KDM. Ingat bahwa firasat Deddy Mulyadi ini tidak meleset. Kemudian KDM datang ke sana ya untuk konten. Kenapa kalau konten? Itu uang KDM pribadi 1 miliar disumbangkan untuk korban bencana. Dan uang itu bisa saja hasil konten. Apa salahnya jika uang hasil konten ini dibagikan kembali untuk kepentingan masyarakat, terutama yang sedang sangat membutuhkan? Tidak ada salahnya. KDM datang ke sana supaya KDM dekat dan kenal dengan masyarakat Sumatera dan Aceh yang sedang terdampak. Ini adalah kesempatan untuk KDM mengenal mereka dan mereka mengenal KDM. Salam bobotoh KDM. Jadi seperti itu guys ya, silakan dinilai sendiri guys. Kira-kira kalau kita berpikir secara logika nih guys, kira-kira kamu akan pilih mana guys? Apakah Anies Baswedan ataukah KDM guys? Tentu kamu sendiri yang bisa menilai guys. Oke, sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.